Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Paduangger Story, ruang cerita penuh keajaiban dan inspirasi. Sebelum kita mulai menyelami kisah-kisah seru hari ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan pernah ketinggalan cerita menarik yang hanya ada di Kaligane ala Kadastam. Siapkan hati, buka pikiran, dan mari kita berlayar bersama di samudera cerita yang memukau. Sri Suhaeti, seorang wanita yang kini berusia 37 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Paningkiran, Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Sebagai anak kelima dari 6 bersaudara, hidupnya tidak selalu mulus. Dengan tekad dan keberanian, Sri memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Kuwait pada usia 22 tahun. Namun, perjalanan hidupnya penuh dengan liku-liku dan kejadian tak terduga, termasuk pengalaman mistis yang mengubah pandangannya tentang dunia ini. Ini adalah kisah Sri, perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, perjuangan, dan pengalaman tak biasa yang sulit untuk dilupakan. Nikmati alunan kisah yang akan membuat hari kalian lebih berwarna. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Aku, Sri Suhaeti, biasa dipanggil Sri oleh orang-orang di kampungku. Berasal dari Paningkiran, Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Kini aku berusia 37 tahun, anak kelima dari 6 bersaudara. Hidupku penuh perjuangan, tetapi aku selalu merasa beruntung memiliki keluarga yang saling mendukung. Sebelum memutuskan menjadi TKW, aku hidup bersama suamiku yang menjalankan usaha sembako keliling. Kehidupan kami sederhana tetapi bahagia. Kami memiliki seorang anak yang baru berusia 3 tahun ketika aku akhirnya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Keputusan itu sangat berat, tetapi aku harus menggantikan adikku yang membatalkan keberangkatannya karena takut dengan cerita buruk tentang majikan kasar. Kakakku yang bekerja di Kuwait meminta bantuanku untuk menjaga hubungan baik dengan majikannya. Pada tahun 2009, aku berangkat ke Kuwait. Namun, hidup tidak berjalan mulus. Kehidupan rumah tanggaku diuji. Setelah 7 tahun menikah, aku dan suamiku bercerai karena ia merasa kesepian dan memutuskan menikah lagi. Perceraian itu berlangsung online saat aku masih berada di Kuwait. Meski sangat berat, aku menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidupku. Tahun 2019, aku menikah lagi dengan pria asal Jawa Timur dan dikaruniai seorang anak. Hidupku tidak mudah, tetapi aku terus berjuang demi masa depan anak-anak. Namun, di balik perjalanan hidup ini, ada satu pengalaman mistis yang tak akan pernah kulupakan. Pengalaman di penampungan TKW sebelum keberangkatanku ke Kuwait. Sebelum berangkat, aku tinggal di sebuah penampungan milik PT kecil, yang dulunya adalah rumah tinggal biasa. Rumah itu berlantai 2, dan kami para calon TKW tidur di lantai bawah maupun atas. Saat itu, aku berusia 22 tahun, sudah memiliki seorang anak, dan sudah 6 bulan berada di penampungan. Aku bahkan sempat bolak-balik ke rumah hingga 3 kali karena keberangkatan yang terus tertunda. Aku menempati kamar bekas dapur bersama calon TKW lainnya. Kami tidur di ranjang tingkat dan aku berada di bagian bawah. Suasana penampungan sering terasa menyeramkan, terutama malam itu. Salah satu teman kami kesurupan siluman ular di ruangan atas. Dan setiap malam, selalu ada suara tangisan di tangga. Malam itu, aku tiba-tiba terbangun. Tubuhku terasa panas sekali, dan aku memutuskan mandi di tengah malam, meski biasanya aku penakut. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku menuju deretan 5 kamar mandi di luar kamar. Suasana sunyi, tidak ada seorang pun yang terjaga. Ketika mandi, aku mendengar suara dari kamar mandi sebelah, seperti ada orang lain yang sedang mandi. Kami seakan berlomba. Aku mengambil air, dia juga mengambil air. Aku selesai, dia pun selesai. Namun, saat aku keluar, kamar mandi sebelah terlihat tertutup rapat. Aku penasaran dan membuka pintu satu persatu, tetapi tidak ada siapapun di dalam.
Merasa ngeri, aku lari kembali ke kamar dan langsung tengkurap di ranjang. Saat aku mencoba tidur dengan posisi miring ke kanan, aku merasa ada sesuatu yang bergerak di telingaku. Kupikir itu semut, lalu aku kibaskan. Aku pun berganti posisi tidur ke kiri, tetapi kali ini lebih menyeramkan. Aku membuka mata dan melihat tangan hitam dengan kuku panjang, rambut panjang menjuntai hingga lantai menutupi wajahnya. Tangan lainnya seperti memberi isyarat agar aku diam. Tubuhku tegang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Makhluk itu perlahan pergi menaiki tangga dan menghilang. Keesokan paginya, aku bertanya kepada petugas penampungan. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang majikan yang pembantunya bunuh diri di tangga. Arwahnya sering mengganggu orang yang pikirannya kosong atau sedang dalam kondisi lemah. Meski ketakutan, aku berpikir mungkin makhluk itu justru kasihan melihatku yang terus menunggu tanpa kepastian keberangkatan. Anehnya, seminggu setelah kejadian itu, aku dipanggil ke kantor dan akhirnya mendapat jadwal terbang ke Kuwait. Pengalaman itu menjadi salah satu momen tak terlupakan dalam hidupku. Di balik kejadian menyeramkan, aku merasa ada campur tangan tak kasat mata yang mengubah nasibku. Itulah kisah Sri Suhaiti, perjalanan hidup yang penuh tantangan dan pengalaman tak terlupakan. Terkadang, dalam perjalanan kita menuju impian, ada hal-hal tak terduga yang terjadi, baik yang dapat dijelaskan maupun yang tidak dapat dijelaskan. Bagi Sri, pengalaman mistis itu menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidupnya yang akan selalu dikenang.